dan kewajiban warga negara dalam pandangan tokoh politik. Jadi di sini kami mempunyai 3 pertanyaan. Dan mungkin sebelum kami melakukan wawancara, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Deis dan teman-teman saya. Saya Andir. Saya Elsa. Saya Ina. Saya Selvi. Mohon izin kami juga meminta laporan untuk memperkenalkan diri. Saya Romdong Pastor Pak Thomas Paulus. Terima kasih promo. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi wawancara. Di sini untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya bagaimana pandangan Pak Romo mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai tokoh agama khususnya tokoh agama itu pasti setiap dalam sebuah kehidupan bersama di masyarakat itu kan ada lembaga, misalnya ada pemerintah, ada mulai dari tingkat yang paling rendah, misalnya ada RT, ada RW, ada lurah, ada desa, ada kecamatan, ada daerah tingkat 1, tingkat 2 sampai di tingkat nasional. Dan itu untuk mengatur kehidupan bersama itu selalu ada semacam aturan untuk ditaati bersama. Dalam aturan itu biasanya ada apa yang menjadi hak dari sebuah warga dan juga mengatur apa yang menjadi kewajiban dari sebuah warga negara supaya kehidupan masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang dipikirkan, dirancang atau direncanakan oleh semua komponen, baik itu misalnya dari pemerintah, termasuk juga dalam kehidupan masyarakat sebagai masyarakat yang beragama. Jadi kalau menurut saya itu penting supaya orang tidak bertindak sesuka hati. Orang tidak bertindak menurut dia punya mau, tetapi ada standar-standar yang merupakan sebuah aturan yang harus ditaati bersama, yang memuat antara hak dan kewajiban orang tersebut. Contoh misalnya kita sebagai warga negara kita punya hak untuk hidup, tapi kita juga punya kewajiban untuk sesuatu. Nah, menurut saya itu sangat penting dan setiap orang itu sebenarnya wajib untuk mengikuti. Ya, kalau di dalam gereja Katolik itu sebenarnya ada dasar biblis yang bisa menggarisbawahi tentang menghormati hak dan kewajiban. Itu tentang mata uang koin itu. Yesus katakan ini gambar dan tulisan siapa ini? Dia bilang, iya ini tulis gambar dan tulisan Kaisar. Kalau begitu berikan kepada Kaisar yang memberi hak Kaisar dan kepada Allah yang memberi hak Allah. Itu memuat kita punya kewajiban. Berhubungan dengan kewajiban kita. Jadi kewajiban kita itu ada kewajiban yang berhubungan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial kemasyarakatan atau pemerintahan, dan juga kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan atau sosial religius. Dan kebetulan itu kita di tempat ini kita berhubungan dengan kehidupan beragama yang namanya agama. Menurut saya ini hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan bersama, untuk mencapai cita-cita bersama. Itu hanya dari pandangan saya, itu dikatakan bahwa itu memang mempunyai peranan sangat penting, kehadiran atau apa yang menjadi aturan yang memuat hak dan kewajiban. Ada banyak aturan yang memuat hak dan kewajiban. Misalnya perlindungan terhadap anak. Di situ tidak hanya mau menulis tentang
tidak hanya memuat tentang kewajiban orang, tapi juga tidak memuat hanya hak anak, tapi juga memuat juga kewajiban anak. Ya, saya belum tidak terlalu mendetail untuk membaca, tapi ada beberapa poin, misalnya anak berkewajiban untuk menghargai orang yang lebih tua, itu salah satu poin. Tapi anak itu pantas untuk dilindungi oleh berbagai macam jenis kejahatan, baik kejahatan verbal maupun kejahatan non verbal. Misalnya bully apa semua itu dilindungi. Tetapi juga ada kewajiban dia yang sebagai anak juga harus. Jadi menurut saya antara hak dan kewajiban itu sama-sama penting, dan itu kita harus bisa hidup. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan kategorial atau lingkungan ada anggota yang suaranya ingin didengar dalam pengambilan keputusan, tapi dia jarang hadir dalam pertemuan. Menurut Bapak Romo, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban diterapkan dalam situasi tersebut? Jangan sampai dia menganggap bahwa dia punya hak suara itu jauh lebih penting dari sebuah kebersamaan. Itu catatan yang harus diperhatikan. Karena kalau dia tidak hadir dalam sebuah pertemuan, dia tidak bisa menggunakan dia punya suara sendiri untuk bisa menjadi sebagai sesuatu yang superior. Antara kehadiran dalam kebersamaan dan juga suara, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang suatu wilayah dalam sebuah kelompok, itu kehadiran itu penting untuk mendapatkan suara. Bukan karena misalnya orang ini karena dia punya jabatan tertentu, walaupun dia tidak hadir, tapi dia omongin kalau kita mesti itu bisa. Kalau menurut saya, kita mesti, menurut saya itu mesti dia bisa rendah hati untuk hadir bersama dengan yang lain. Kehadiran lokalis, yaitu kehadiran personil lokalis di tempat itu menunjukkan bahwa dia punya perhatian dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah organisasi ketika kita berbicara tentang satu persoalan dan dia mau memberi masukan. Kehadiran dia penting, tidak hanya karena dia misalnya karena punya jabatan tinggi lalu kemudian sudah kamu pertemuan keputusan bisa ambil, itu bisa. Dan keputusan itu harus diremuk bersama, kita menganalisis, karena melalui usul saran dari setiap orang itu patut kita harus analisis dulu sebelum membuat keputusan. Karena tidak selamanya seseorang yang dominan dalam pembicaraan itu keputusan yang berbeda. Jadi setiap usul saran itu wajib untuk kita menganalisis. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancara Ibu mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Apakah sudah diterapkan secara maksimal atau belum? Baik, Langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya pemahaman hak dan kewajiban bagi siswa sejak usia sekolah dasar? terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Sri, guru bahasa SD nomor 5. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, seperti apa kita memberikan pemahaman kepada anak terkait hak dan kewajiban sejak dini? Baik, jadi sejak mereka berada di bangku SD, itu sudah ada penerapan atau implementasi tentang hak dan kewajiban selain dalam pembelajaran di kelas, di luar juga sudah, yaitu dibuktikan dengan bahwa setiap kali kita memberikan pandangan pada mereka bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi penerapannya itu pada saat kita menyampaikan tentang hak dan kewajiban mereka untuk memberikan
sumbangan orang tua itu merupakan kewajiban mereka yang mana haknya itu mereka sudah dapatkan, itu pembelajaran, mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang dari guru, perhatian dari guru, itu menjadi haknya. Kewajiban mereka ya membayar iuran komite dan juga menghargai atau menghormati bapak ibu guru dan juga menaati kata-kata sekolah. Itu kewajiban. Jadi itu sejak sekolah dasar mereka sudah tahu bahwa hak dan kewajiban itu seimbang. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara bapak atau ibu guru mengajarkan hak dan kewajiban kepada siswa agar mudah dipahami? Oke, baik. Agar mudah dipahami, kita langsung pada implementasi untuk praktik. Contoh saja, di dalam kelas, kalau kita punya hak, ya ibu guru mereka memberikan contoh. Kalau kita anak-anak punya hak untuk mendapatkan atau menikmati ruang kelas yang bersih, maka kewajiban mereka harus membersihkan, dan juga kewajiban itu ya mirip dengan tanggung jawab. Jadi mereka harus membersihkan, menjalankan tiket itu bukti kewajiban mereka. Jadi mereka punya hak itu adalah mendapatkan atau menikmati ruang kelas yang nyaman dan bersih, dan juga hal-hal lain itu sudah banyak. Yang lebih konkret itu di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah itu mereka punya kewajiban menikmati lingkungan yang asli, yang bersih. Maka mereka punya kewajiban harus menjaga tanaman, menjaga pohon-pohon, membersihkan sampah-sampah, dan juga menjaga kebersihan secara keseluruhan lingkungan sekolah. Oke. Sebagai pertanyaan penutup, apakah ada kegiatan khusus di sekolah yang membantu siswa belajar tentang hak dan kewajiban? Nah, kalau kegiatan khusus, sebenarnya kalau setiap hari di sekolah itu langsung pada praktek keseharian mereka. Kalau kegiatan khusus memang kalau dilihat sepertinya tidak ada, hanya pada saat prakteknya itu mereka setiap kali ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalkan saja membersihkan, pada setiap hari Sabtu mereka membersihkan lingkungan sekolah, dan juga setiap kali kami memberikan arahan untuk mereka selalu menaati tata tertib sekolah. Menaati tata tertib sekolah itu menjadi kewajiban setiap anak di sekolah ini, dan juga haknya mereka itu sudah dipenuhi. Jadi kami memberikan contoh hal itu sudah dipenuhi di sekolah ini, seperti yang tadi pertanyaan pertama yang sudah sampaikan. Hak kalian itu seperti ini dan kewajiban kamu harus seperti apa. Jadi setiap hari itu ada penerapan itu setiap hari. Jadi saya rasa itu yang menjadi praktek harian mereka itu, hak dan kewajiban itu sudah mereka praktekkan setiap hari dalam pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Terima kasih Ibu, itu saja pertanyaan dari kami. Semoga pertanyaan Ibu bisa menambah wawasan kami untuk ke depan. Terima kasih kembali. Satu pesan dari Ibu, semoga adik-adik semua berhasil ya, sukses selalu dan tetap semangat untuk meraih yang dicita-cita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa wawancara Ibu sebagai tokoh politik. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kami mohon izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riz, teman saya silakan memperkenalkan diri. Nama saya Nina, nama saya Seti, nama saya Elsa Bani. Saya Angelo. Angelo asal ini Elsa. Oh Elsa, hai Elsa. Seti, Nina. Riz. Semua dari jurusan yang sama ya, PGS ya? Oke. Gimana kedatangan? Jadi Ibu, mohon izin kami minta Ibu juga memperkenalkan diri. Oh oke. Saya Ina, nama panggilan. Karena semua dengan nama panggilan, jadi saya juga dengan nama panggilan. Saya Ina, latar belakang pengurus partai politik. Terima kasih Ibu. Di sini kami izin untuk wawancara Ibu mengenai pandangan Ibu mengenai hak dan kewajiban di negara kita. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Bagaimana pandangan Ibu sebagai anggota politik mengenai penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? Penerapan hak dan kewajiban. Berbicara tentang hak dan kewajiban, yang pertama hak sebagai warga negara itu kita
berhak untuk hidup, ya kan? Berhak mendapatkan hukum, ya, perlindungan hukum, ya. Terus Tiga. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Ibu sebagai anggota politik mengenai penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? penerapan hak dan kewajiban bernegara, ya, bermasyarakat, ya, saat ini. Oke, kita harus menjalankan dulu hak-hak kita sebagai warga negara itu apa dan kewajibannya, kan? Nah, hak kita itu hak untuk hidup, hak layak hidup, ya kan? Kita berhak hidup. Yang kedua, berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya kan? Kita sebagai warga negara berhak untuk apa? Mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya juga, kewajiban kita apa? Kita wajib apa? Membayar pajak. Terus kita wajib membayar apa? Ada iuran-iuran yang memang dibebankan kepada kita. Kita wajib untuk membayar. Nah, minta maaf penjelasan ke pertanyaannya. Bagaimana pandangan Ibu sebagai anggota politik mengenai penerapan hak dan kewajiban warga negara? Antara hak dan kewajiban, kita sepertinya kita belum begitu menerima ini hak kita, seperti yang tadi bilang hak perlindungan hukum, ya kan? Ada masyarakat kita yang bukan di wilayah NTT, ini contoh saja, ya, di provinsi lain kita minta maaf, ini kan isu tentang hukum HAM, ya kan? Di Papua kalian nonton, nah, itu hak-hak mereka untuk hidup yang layak, ya, masih di garis di zona merah bahasanya, ya kan? Karena hutan mereka yang memang itu haknya mereka dirampas oleh segelintir orang dengan alasan bahwa ini mau dibangun taman nasional, ya. Iya. Nah, jadi untuk penerapan hak dan kewajibannya, ya, sebagai masyarakat kita membayar pajak, ya kan? Tapi haknya kami dapatnya ya belum pasti. Jadi ini juga dua hal yang berlawanan begitu, ya. Kita sebagai warga negara kita diminta, ya, kita dituntut kewajiban kita untuk membayar pajak, tapi hak kita yang tadi kita tidak dapat itu. Contoh, ada kasus pelecehan seksual, ya. Si korban ini dia kadang tidak mendapatkan haknya, ya, maksudnya perlindungan hukum yang benar itu seperti apa. Jadi masih tetap untuk dua ini kalau ketimpangan kita rasa bahwa masih nyata gitu. Kalau dari unsur politik kita lihat, harusnya ketika kita memperoleh hak, ya, kewajiban kita juga harus. Tapi saat ini kita lihat bahwa kewajiban kita untuk membayar pajak sudah dilakukan. Membayar pajak itu bukan berarti kalian merasa membayar pajak, ya. Masa kalian beli makan? Iya. Kalian beli, contoh yang rokok, beli rokok itu ada pajak, loh. Kita beli baju di toko, itu toko itu dikenakan pajak. Kita beli baju itu ada di labelnya itu kena pajak. Kita makan di warung itu kena pajak tadi kita pembeli ini. Nah, jadi kita ini semua ini sudah melakukan itu, sudah membayar pajak. Hanya dari negara itu belum maksimal memberikan haknya. Itu pandangan saya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
hak atas pekerjaan layak ini dikatakan bahwa dijamin oleh konstitusi. Tapi faktanya banyak PHK dan lapangan kerja itu tidak sesuai dengan jurusan. Apakah ini kegagalan implementasi hak oleh negara atau kegagalan kewajiban negara belajar? Atau menurut pandangan ibu kedua-duanya ini sama-sama salah? Itu janji politik loh. Itu janji politik saat kampanye, ya kan? Itu jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke negara, tidak. Janji politik mereka itu yang harus kita salahkan. Kalau mereka terapkan ini dengan benar, itu tidak mungkin pekerja-pekerja banyak di PHK. Ini kita kembali lagi merealisasikan janji politik yang besar dengan anggaran yang besar untuk saat ini ya. Kalian bisa contohkan apa? Ada janji politik besar yang sementara ini dijalankan. Undang-undang jalan. Oh, berarti kalian masih keliru. Yang realnya itu janji politik yang MBG itu kan tidak tepat sasaran, ya kan? Ya, yang seharusnya ini kita prioritaskan orang tua si anak untuk kerja, ya kan? Mendapatkan pekerjaan supaya tidak di PHK. Ini kita malah memberikan makan untuk anak-anak, ya kan? Akhirnya PHK di mana-mana. Ini janji politik ya. Kita kembali lagi yang seperti tadi bahwa ini ada plus minus, tapi sebagai warga negara saya berbicara dalam jalur politik ini cukup konyol. Karena di pertanyaan kedua itu terjadi ketidakadilan dari orang-orang yang kemarin sebelumnya mencalonkan diri jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Kita kembali lagi ke efisiensi anggaran. Lalu yang menjadi korbannya itu yang masyarakat yang mana? Yang orang tuanya ini yang kena PHK. Karena ini lagi krisis benar-benar. Kita masuk pada tahun-tahun kritis, ya, tahun kritis dan tahun krisis. Akhirnya negara, perusahaan-perusahaan yang bersaing itu kolaps. Perusahaan kolaps, akhirnya orang tua di PHK. Negara tidak memberikan lapangan pekerjaan, tapi memberikan makan. Nah, ini sama sekali tidak tepat. Coba kalau anak-anaknya itu tanggung jawab orang tua yang memberi makan, memberikan pekerjaan yang lain untuk orang tuanya, seperti itu. Itu pasti tidak ada PHK ya. Jadi kembali lagi ke janji-janji politik. Ketika si ABC ini mau calon, kita harus seleksi baik-baik ya. Soalnya ini menyangkut keberlangsungan negara ke depan. Keberlangsungan ini adik-adik ini ke depan. Itu sedikit dari saya. Baik Ibu, mungkin pertanyaan lanjutan dari saya. Pertanyaan nomor 2 ini. Nah, sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk membangun koperasi merah putih. Oke. Koperasi merah putih dan saya dulu sudah ada menonton sebuah cuplikan video. Ada salah satu anggota DPR mengatakan bahwa jika koperasi merah putih ini sudah dibangun, maka Alfamart dan Indomaret harus ditutup. Menurut Ibu pandangan Ibu bagaimana? Karena sudah terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu Sulawesi Tenggara Barat sudah terjadi bahwa ada Alfamart yang sudah ditutup sehingga pegawai Alfamart itu datang untuk demo. Iya. Bagaimana Ibu bagaimana? Nah, ini yang dibilang tadi bahwa
ternyata Koperasi Merah Putih itu takut bersaing dengan Alfa dan Indomaret. Nah, sebenarnya Alfa dan Indomaret itu kan franchise, ya. Waralaba ini kalau secara ekonomi, tapi mereka ini sudah lebih dulu, sudah beroperasi lebih dulu sebelum Koperasi Merah Putih. Jadi harusnya itu Koperasi Merah Putih juga hadir dengan ciri khas dia supaya tidak menutup Alfamart dan Indomaret ini. Kan kasihan karyawan kita yang kerja di situ ya kan. Nah, jadi saran saya bahwa harus mereka ini punya inovasi. KDMP ini punya inovasi. Mereka lihat kekurangan dari apa dan Indomaret apa, ya. Iya, mereka ini bukan karena takut kalah saing, karena KDMP ini juga jualan sembako yang sama. Nah, jadi dia takut kalah saing. Mestinya kasihan loh, karena mereka ini sudah lebih dulu. Tapi mereka lebih dulu dan mereka juga bayar pajak. Ya. Nah, Koperasi Merah Putih ini harusnya mereka tuh sebelum menjalankan secara besar-besaran, harusnya itu dibuat 1, 2, 3 koperasi di situ untuk jadi contoh dulu.